adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Nah, puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul lagi ibadah bersama. Walaupun masih dalam keadaan pandemi saat ini, kakak harap adik-adik dapat mengikuti ibadah dengan baik, duduk yang rapi, ambil Alkitabnya, buku lagunya, dan persembahannya juga disiapkan ya. Kita akan mau memulai ibadah kita. Adik-adik silakan berdoa dulu dalam hatinya, duduk yang rapi dan jangan ada makanan ya yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Kita akan mau bergerak bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buka buku lagunya, kita akan angkat lagu pujian kita yang pertama. Adik-adik buka buku lagunya halaman 5 nomor 16. Halaman 5 nomor 16 dengan judul lagu Mari Kita Bersukaria. Kita nyanyikan bersama-sama dan adik-adik silakan bangkit berdiri, ikuti gerakan yang diperagakan oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di belakang ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Oke adik-adik, kita telah mengangkat lagu pujian kita yang pertama. Gimana nih, udah bersukaria nggak dengan lagu yang pertama? Kakak harap udah ya. Sekarang kita mau mengundang Tuhan hadir dalam ibadah kita. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami boleh mengadakan ibadah kami walaupun dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bagaimana, udah bersukaria nggak dengan lagu kita yang pertama? Kakak harap udah ya. Sekarang kita akan bernyanyi lagi dengan penuh sukaria lagu halaman 60 nomor 16. Lagu halaman 60 nomor 16 dengan judul lagu Dalam Nama Yesus. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan hukum Taurat. Kita akan baca hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10, di mana lewat hukum Taurat ini Tuhan meminta kita supaya bisa menjadi anak-anak pembawa terang. Jadi adik-adik harus melaksanakan tita yang kelima sampai dengan tita yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama ya. 3, 2, ya. Tita kelima.
Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah akan sesamamu. Jangan engkau memilih akan atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Taurat kita. Semoga adik-adik bisa melaksanakannya dengan baik dari Tita yang ke-5 sampai dengan Tita yang ke-10. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke lagu yang berikutnya. Tadi kita di hukum Taurat sudah diajarkan Tuhan dari Tita yang ke-5 sampai dengan Tita yang ke-10. Sekarang Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita mau mengasihi sesama kita lewat buku lagu halaman 93 nomor 29. Buku lagu halaman 93 nomor 29 dengan judul lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembacaan ayat bulanan, yaitu tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, akan ada salah satu dari teman kita yang akan membacakannya. Kepada teman kita dipersilakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, terbaik ya teman-teman kita, salah satu teman kita yang sudah membacakan ayat bulanan tersebut. Semoga ayat bulanan kita dapat masih diingat ya, karena minggu depan adalah minggu terakhir bulan Desember. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian lagi, yaitu untuk menghantarkan kita kepada firman Tuhan yang luar biasa yang akan menyapa kita pagi hari ini dan akan dibawakan oleh Kak Dina. Siap-siap ya adik-adik ya, Alkitabnya disiapkan, dan terlebih dahulu kita buka buku lagu kita. Kita buka buku lagu kita halaman 96 nomor 37. Halaman 96 nomor 37 dengan judul lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Kita nyanyikan bersama-sama dan ikuti gerakan guru sekolah ini ada di belakang ya.
tadi kita sudah menyanyikan lagu puji-pujian. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa menjalani kehidupan kami di bulan Desember ini, Tuhan. Ini semua karena berkat kasih setia Tuhan yang masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan khotbah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah hati hamba, supaya hamba bisa menyampaikan khotbah-Mu dengan baik dan bisa dilakukan anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Begitu juga Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang mau mendengarkan firman-Mu, buka hati mereka agar mereka mau mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu dan bisa dilakukan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terima dan kabulkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah ada Alkitabnya? Ya, tentunya sudah ada ya Alkitabnya. Mari kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Di perjanjian apa? Ya, di perjanjian lama. Nah, mari kita baca bersama. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di rumahnya masing-masing. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat adik-adik kakak yang cantik dan ganteng yang ada di rumahnya masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, firman Tuhan kita tadi sudah kita baca. Nah, izinkan kakak untuk menjelaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Coba kamu lihat di situ ayat 1 dan 2. Kira-kira apa sih firman Tuhan yang mau kita bahas hari ini? Udah dapat? Ya, yaitu tentang terang dan kegelapan. Nah, terang dan kegelapan ini sudah pernah juga disampaikan oleh Kak Rani waktu pertama kali kita ibadah online. Masih ingat ya, tentang garam dunia dan juga terang. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik sekolah minggu, pernah tidak ya di rumahnya mati lampu? Ya, tentunya pernah ya. Di rumah kakak pun juga pernah mati lampu. Nah, bagaimana sih perasaan kita ketika mati lampu? Ya, tentunya takut ya, khawatir. Karena apa? Karena suasananya gelap, ya, tidak ada cahaya, tidak ada bersinar, ya. Dan juga ketika mati lampu, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa belajar, bahkan mendengarkan firman Tuhan juga kita tidak bisa. Nah, kalau mati lampu itu membuat kita tidak nyaman. Ya, adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kata yang kedua adalah terang. Nah, apa sih terang itu? Terang berarti bercahaya, bersinar seperti matahari yang selalu menyinari bumi.
Nah, bercahaya seperti lampu yang hidup. Nah, tapi firman Tuhan yang mau dikatakan di sini. Tapi sebelum itu, ada di sekolah minggu coba nyanyikan lagu Aku Anak Terang, tugasku memberi terang. Nah, itu udah kita nyanyikan tadi kan di waktu ibadah online tadi, ya kan? Nah, jadi terang yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan di sini adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tentunya ada di sekolah minggu tahu ya contoh atau macam-macam perbuatan yang baik yang berkenan dengan Tuhan. Ya, seperti tolong menolong, saling menyayangi, mengasihi, ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, tidak pernah berkelahi, tidak pernah melawan orang tuanya, bahkan banyak lagi contoh yang lain. Nah, mungkin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumahnya pernah melakukannya. Nah, kalau pernah melakukan perbuatan yang tadi, pasti Tuhan akan senang kalau adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan, ya. Nah, yang kemudian kegelapan, ya. Kegelapan yang dimaksudkan di khotbah kita hari ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, perbuatan yang melakukan dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, contohnya apa? Contohnya melawan orang tua. Mungkin ada di sekolah minggu pernah melawan orang tua di rumahnya. Seperti apa contohnya? Ketika disuruh mamanya minta tolong di rumah. Nah, ada di sekolah minggu melawan, mengeluh, bilang capek lah, disuruh kamunya malah kamu menyuruh orang lain, atau kamu menyuruh kakak kamu atau abang kamu, ya. Itu salah satu contoh perbuatan yang berada di dalam kegelapan, yang berada di jalan yang sesat. Sesat berarti berhubungan dengan iblis, ya, yang ada tanduknya dua. Nah, adik-adik sekolah minggu, oleh karena itu kita harus bisa menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan, ya. Jadilah anak-anak terang di dalam Tuhan. Jangan sekali-sekali kita berada di dalam kegelapan. Karena dikatakan tadi, kalau yang berada di dalam kegelapan itu akan menutupi bumi, ya. Sedangkan yang berada di dalam terang Tuhan, itu kemuliaan Tuhan akan nyata atas kita, ya, akan nyata atas kita. Nah, seperti di ayat Alkitab yang tertulis, coba kita buka Matius 5 ayat 14 di Perjanjian Baru, ya. Jangan bukanya di Perjanjian Lama. Matius 5 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Nah, dikatakan di situ kita adalah terang dunia. Jadi adik-adik sekolah minggu, sejak dalam kandungan orang tua kita, bahkan kita sampai lahir ke dunia ini, kita sudah dimateraikan oleh Tuhan bahwa kita adalah terang dunia, bahwa kita adalah terangnya Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu kita diajak oleh Tuhan untuk bangkit, bergerak, jangan malas dan jangan tidur, ya. Bangkitlah supaya kita menjadi anak-anak terang, ya. Seperti di ayat Alkitab yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Mari kita buka lagi Alkitabnya di Perjanjian Baru, Yohanes 8 ayat
12. Nah, apa judul besarnya? Yesus adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, jika ingin kamu menjadi terang dunia, ikutlah Yesus. Jangan ikut iblis. Jangan ikut hasutan-hasutan yang tidak baik, karena itu akan merugikan diri kamu sendiri. Tapi jika kamu mengikuti Tuhan, ya, maka kita tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan, melainkan kamu akan memperoleh terang hidup. Ya. Jadi, jadikanlah Tuhan Yesus terang bagi hidup kita, baik dimanapun kamu berada. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pasti Tuhan akan senang dengan kita. Ada amin? Ya, amin. Sampai demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita tutup dalam doa. Lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bisa hidup di dalam terang dunia. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu berdoa. Ingatkan juga kami Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh berada di jalan yang benar. Jauhkan jugalah kami dari segala godaan iblis ataupun setan ya Tuhan, supaya iman kami kuat dan iman kami kokoh dan tidak mudah goyang ya Tuhan. Terima dan kabulkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Dina? Luar biasa ya, yaitu tentang terang. Bagaimana kita menjadikan terang pedoman dalam hidup kita, dan bagaimana kita menyebarkan terang kepada sesama kita dengan tidak boleh berbohong dan mau mengasihi sesama kita. Nah adik-adik yang sudah menyiapkan persembahannya tadi, jangan lupa untuk diberikan kepada sintua sektornya ya. Sintua sektornya yang akan memberikan kepada gereja. Oke adik-adik, sekarang kita angkat satu lagu pujian sebagai pengantar kita nih, karena kita yakin bahwasanya kita anak-anak Tuhan yang membawa terang. Kita angkat lagu persembahan kita, lagu Aku Anak Terang. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Oke adik-adik, sekarang semuanya ambil sikap berdoa yang baik. Kita akan menutup doa kita dan meminta berkat kepada Tuhan. Kita sama-sama mengundang doa Bapa kami, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.